Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, dan Om Swastiastu untuk kita semua. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Braniel Opi Tompul, Luvena Yumi Odelia, Muhammad Keza Pramudia, Najwan Fauzan Azima Urasid, dan Rafael Aaron Eliazar akan menjelaskan tentang proyek kuliah Pancasila kami. Oke. Dalam proyek Tapak Iman ini kami membawakan judul kegiatan berupa program pengenalan Green Roof di Jatinangor sebagai bentuk nature-based solution. Oke, kita masuk ke bagian latar belakang. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita menyadari arti penting Pancasila di dalam kehidupan. Namun, sebagai seorang mahasiswa, sudah menjadi tugas kita pula untuk menanamkan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi. Maka dari itu, diperlukan sebuah medium bagi kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Salah satu mediumnya adalah implementasinya adalah Oke, kita masuk ke bagian latar belakang. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita menyadari arti penting Pancasila di dalam kehidupan. Namun, sebagai seorang mahasiswa sudah menjadi tugas kita pula untuk menanamkan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi. Maka dari itu, diperlukan sebuah medium bagi kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Salah satu mediumnya adalah program Tapak Iman. Nah, program ini memberikan pencerdasan kepada mahasiswa baru ITB tahun 2024 untuk menyadari arti penting Pancasila di dalam kehidupan kampus maupun bermasyarakat. Dalam kegiatan ini, kami mendapatkan tema penghijauan. Maka dari itu, kami menyusun rangkaian pengabdian masyarakat yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan yang sehat serta Pancasila. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara soal keberlanjutan itu tidak bisa lepas dari SDGs. Nah, kami menganggap rangkaian yang sudah kami buat itu sejalan linier dengan SDGs. Lalu jika dibuat sebuah piramid, SDGs berada di paling atas, lalu di bawahnya ada nature-based solution atau NBS. Nah, lalu di bawahnya lagi itu adalah program Green Roof. Ada banyak sebenarnya, ada Green Roof, ada Green Wall, ada bermacam-macam. Namun kami memanfaatkan Green Roof untuk alasannya nanti kami akan jelaskan. Oke, ini merupakan alur berpikir yang kami buat. Dimulai dari motivasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, lalu kami melakukan analisis kondisi aktual dan analisis kondisi ideal, yang dimana analisis kondisi aktual kami dapatkan melalui observasi daring, membaca-baca artikel, riset, berita, media informasi lainnya, gitu. Lalu untuk analisis kondisi ideal, kami mendapatkannya dari undang-undang yang berlaku di Jatinangor, lalu tukar wawasan dengan tenaga ahli juga. Oke, dari situ kita mendapatkan hasil analisis kondisi, lalu dilanjut dengan perumusan judul kegiatan dan menghasilkan judul kegiatan, dilanjutkan dengan perumusan kebutuhan, lalu menghasilkan hasil perumusan kebutuhan, dilanjutkan dengan perumusan konsep kegiatan dan menghasilkan konsep kegiatan, dan akhir outputnya adalah pelaksananya kegiatan Tapak Iman. Gitu. Oke, karena ini merupakan kuliah Pancasila, mungkin tentunya kegiatan yang kami buat itu tidak boleh keluar dari lingkup Pancasila. Oke, kita akan membahas relevansi atau benang merah dari kegiatan kami kepada setiap sila. Oke, untuk sila yang pertama, Tuhan telah memberikan kepercayaannya bagi manusia untuk mengelola lingkungan ciptaannya. Hal yang perlu kita sadari juga adalah bahwa untuk merawat lingkungan juga merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kepercayaannya kepada kita sebagai umatnya untuk mengolah lingkungan yang Dia berikan. Begitu. Jadi ibaratnya kita diberikan tanggung jawab untuk mengatur lingkungan, kita bisa memanfaatkan lingkungan, kita bisa menggunakan lingkungan untuk kemajuan kehidupan kita. Namun yang perlu diingat adalah kita perlu menjaga lingkungan itu, jangan sampai lingkungan itu kita rusak karena kita tamak. Begitu. Oke, masuk ke sila yang kedua. Sila yang kedua, lingkungan yang sehat
dan layak huni merupakan hak kita semua. Maka dari itu perlu ditanamkan pemahaman bahwa kesehatan lingkungan merupakan tanggung jawab kita juga. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dengan metode-metode yang beradab. Kita merupakan manusia, kita tinggal di Jatinangor, kita berhak untuk mendapatkan udara yang bersih. Itu merupakan hak kita. Nah, namun perlu diingat juga, ada hak, ada kewajiban. Maka dari itu, lingkungan Jatinangor juga menjadi tanggung jawab kita. Itu bentuk kewajiban kita, bentuk pertanggungjawaban kita atas hak yang telah kita dapat. Gitu. Nah, ketika hak itu sudah kita tidak bisa kita dapatkan berupa, kalau misalnya udara bersih sudah tidak bisa kita dapatkan di Jatinangor atau lingkungan yang bersih, maka dari itu tugas kita juga untuk mendapatkan atau mengupayakan lingkungan tersebut. Oke, lanjut ke sila ketiga. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentunya sudah mengenal budaya gotong royong. Isu lingkungan merupakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan golongan. Maka dari itu diperlukan kontribusi aktif oleh setiap komponen masyarakat dalam upaya mengusahakan kualitas lingkungan yang sehat dan layak huni. Ya, seperti yang tertulis itu, kita dari SD bahkan sudah diajarkan tentang budaya gotong royong. Nah, maka dari itu kami menganggap budaya itu adalah budaya yang masih relevan sampai sekarang, begitu. Dan ini merupakan isu lingkungan yang merupakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada golongan yang tidak terdampak dari isu lingkungan. Kayak isu polusi udara menyerang suatu wilayah, maka satu wilayah itu tidak polusi tidak akan pandang bulu, polusi tidak akan memandang wah ini orangnya ekonominya tinggi, ini ekonominya rendah, itu tidak bakal. Seluruh lapisan masyarakat akan terkena dampaknya. Maka dari itu seluruh lapisan masyarakat tersebut harus berkontribusi aktif, bergandengan tangan untuk mengupayakan haknya atas lingkungan itu. Oke, sila keempat. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami selalu mengedepankan kepentingan umum dengan berlandaskan nature-based solutions. Dengan begitu, luaran yang dihasilkan oleh kegiatan ini merupakan luaran yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oke. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami itu merumuskan apa-apa saja yang perlu dilakukan, apa-apa saja dampaknya, dan kepada siapa saja dampaknya. Begitu. Nah, dari situ kami selalu mengedepankan kepentingan umum. Kami tidak mau hasil dari jeripayah, hasil dari upaya kami dalam pencerdasan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang atau golongan tertentu. Kami mau dampaknya, kami mau bisa memberikan keberdampakan bagi masyarakat umum, tanpa pandang bulu, tanpa pandang golongan, tanpa pandang latar belakang, begitu. Oke, kita lanjut ke sila kelima. Oke, sila kelima, kami menanamkan nilai berkeadilan dalam kegiatan ini. Manifestasi nilai-nilai tersebut adalah keberdampakannya yang dapat dirasakan oleh seluruh warga Jatinangor tanpa terkecuali. Dengan begitu, dapat tercipta kesehatan lingkungan yang berkeadilan. Begitu. Kesehatan lingkungan itu dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Kesehatan lingkungan itu berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini kami rasa adalah kegiatan yang sudah mengedepankan nilai berkeadilan. Begitu. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Oke, kualitas udara di Sumedang. Yang pertama, kualitas udara di Sumedang, khususnya di Jatinangor, berada pada tingkat sedang atau moderat dengan nilai AQI 60 sampai 69 itu rentangnya. Meskipun tidak membahayakan mayoritas penduduk, nilai ini cukup berdampak pada sekelompok sensitif. Partikulat materi PM atau PM2,5 di wilayah ini memiliki konsentrasi yang melebihi 3 kali lipat nilai panduan kualitas udara tahunan menurut WHO, yang berdampak negatif pada kesehatan.
Oke, lanjut ke permasalahan RTH atau ruang terbuka hijau. Di Jatinangor, luas RTH sangat minim. Hanya terdapat 5,6% dari total wilayah, jauh di bawah standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menyarankan 30% dari wilayah perkotaan harus berupa RTH. Situasi ini menjadi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan di daerah Jatinangor. Jatinangor hanya terdapat 5,6%, sedangkan target dari pemerintah itu 30%. 20% itu ruang publik dan 10% itu ruang privat. Nah, ini data diambil tahun 2016. Itu sebelum Jatinangor ditetapkan sebagai wilayah perkotaan Jatinangor. Sedangkan tahun 2021, Jatinangor resmi ditetapkan menjadi wilayah perkotaan Jatinangor. Jadi saya rasa dengan ditetapkannya Jatinangor sebagai wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau di Jatinangor otomatis semakin menyusut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah mendorong 10% dari 30%-nya, yaitu ruang privat. Nanti akan kami jelaskan. Begitu. Oke, pentingnya pencerdasan masyarakat. Terdapat kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat Jatinangor mengenai pentingnya ruang terbuka hijau atau RTH dan solusi alternatif seperti green roof untuk meningkatkan penghijauan meskipun lahan terbatas demi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Oke, seperti yang kami bilang, kami membawakan green roof itu sebagai solusi alternatif karena Jatinangor itu ruang terbuka hijaunya itu sudah menyusut. Kami mengupayakan bagaimana cara kami bisa melakukan penghijauan dengan minimnya ruang terbuka hijau. Begitu. Nah, selanjutnya dengan saya, Najon Fauzan Azimaul Rasyid, dengan NIM 160241125, akan melanjutkan ke tujuan kegiatan proyek kita. Tujuan kegiatan kita memiliki dua tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari proyek kita sendiri adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga Jatinangor dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara serta memperluas ruang terbuka hijau atau RTH melalui program kecerdasan sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Tujuan khususnya sendiri adalah pertama, meningkatkan pengetahuan warga. Meningkatkan pengetahuan warga tentang pentingnya kualitas udara yang baik dan manfaat ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, seminar, dan pelatihan. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya ruang terbuka hijau dalam suatu kota sendiri. Karena di Jatinangor sendiri, ruang terbuka hijaunya hanya 5,6% dari seluruh total luas wilayah Jatinangor. Dan target pemerintah itu harusnya 30%. Jadi kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya ruang terbuka hijau dalam kota ini. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan penghijauan seperti penanaman pohon dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang sudah ada. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Mengurangi sumber-sumber polusi udara lokal melalui edukasi tentang praktik ramah lingkungan seperti pengurangan pembakaran sampah, penggunaan transportasi yang lebih bersih, dan pengelolaan sampah yang baik. Yang keempat, memperluas ruang terbuka hijau. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk memperluas dan merawat ruang terbuka hijau di Jatinangor guna meningkatkan kualitas hidup warga. Yang kelima, membangun kesadaran lingkungan. Membentuk kelompok-kelompok warga yang bertanggung jawab untuk terus mengawasi kualitas udara dan ruang terbuka hijau serta mempromosikan kebijakan ramah di Jatinangor. Mendukung kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pengembangan RTH di Jatinangor. Metode pelaksanaan kegiatan. Secara umum, kami membagi kegiatan kami menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pameran, kemudian yang kedua adalah diskusi publik, dan yang terakhir adalah percontohan atau implementasi. Metode pelaksanaan kegiatan pameran.
kami akan menampilkan propaganda udara. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga ITB akan pentingnya RTH di Jatinangor dan akan memberikan informasi-informasi mengenai urgensi dari NBS sebagai salah satu upaya mendorong SDG. Contoh produk yang akan dikembangkan melalui percontohan adalah membuat miniatur bangunan dengan green roof dan juga memberikan contoh-contoh bangunan di Indonesia yang sudah memanfaatkan green roof. Hal tersebut bertujuan untuk menyadarkan orang-orang bahwa tidak selamanya tanaman harus memakan tempat yang cenderung besar. Metode pelaksanaan kegiatan percontohan. Tujuan direalisasikannya Green Roof di ITB adalah 1. Untuk menjadikan kampus ITB sebagai percontohan di Jatinangor dan menjadikan ITB sebagai Nature-Based Solutions Campus. 2. Mengedepankan aspek visibilitas dari konsep Green Roof sebagai pemantik kesadaran dan kepedulian warga Jatinangor akan permasalahan RTH. Demi mencapai ambisi Nature-Based Solutions Campus, kami membuka ruang kolaborasi bagi kelompok-kelompok lain yang ingin membawakan konsep Green Wall. Dengan itu, bangunan percontohan ini bisa mendapatkan sebutan Green Building yang tentunya sesuai dengan konsep NBS. Metode pelaksanaan kegiatan diskusi publik. Kegiatan dapat direalisasikan dengan pencerdasan yang akan dilakukan melalui diskusi publik atau dispub. Dispub akan dilakukan dengan mengundang pihak ITB, mahasiswa ITB, warga di sekitar Jatinangor, LSM setempat, dan KM ITB. Dengan membawakan kegiatan dispub, kami berharap agar seluruh komponen yang terlibat dapat berkontribusi aktif di dalam diskusi dua arah. Di dalam kegiatan dispub, akan dibawakan judul kegiatan Jatinangor Kota Rapuh, di mana membahas topik bahasan berupa problematika yang dihadapi oleh Kota Jatinangor, yaitu isu RTH. Di dalam pembahasannya, kami akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumedang, sehingga kami mengharapkan mampu mendapatkan informasi berupa status quo dari permasalahan yang kami bawakan. Selain itu, kami menganggap kegiatan ini sebagai peluang kolaborasi bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi di dalam bidang isu lingkungan, contohnya lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemahasiswaan di Jatinangor. Nah, lokasi kegiatannya sendiri adalah pertama pamerannya, itu mengikuti keputusan dari ITB-nya sendiri, lalu percontohan seperti menunjukkan contoh dari Green Roof itu sendiri, itu tempatnya ada di ITB. Nah, yang diskusi publiknya itu akan diadakan di ITB, mungkin melalui seminar secara offline atau online. Nah, sasaran kegiatan kami adalah masyarakat sekitar. Kami menjadikan seluruh lapisan masyarakat Jatinangor sebagai sasaran kegiatan kami. Karena isu ini bukanlah isu yang berdampak bagi suatu golongan saja. Kami menganggap setiap komponen masyarakat di Jatinangor itu perlu menyadari urgensi dari permasalahan ini. Untuk selanjutnya, ini adalah roadmap atau plan kami yang dimulai dari mengidentifikasi masalah, perencanaan proposal proyek dan pembuatan dokumen pendukung proyek, finalisasi proyek, persiapan pameran proyek, diskusi publik, percontohan, dan terakhir evaluasi. Sekarang kita akan membahas mengenai jadwal kegiatan. Aktivitas pertama adalah identifikasi masalah, yang akan dilakukan pada tanggal 30 dan 31 Juli, dilanjutkan lagi dengan tanggal 1 hingga 4 Agustus. Kemudian, perencanaan proposal proyek dan pembuatan dokumen pendukung, yang akan dilakukan pada tanggal 5 Agustus hingga 26 Agustus. Finalisasi proposal proyek dilakukan pada tanggal 27 Agustus. Persiapan pameran dilakukan pada tanggal 28 hingga 29 Agustus. Pameran proyek dilakukan pada tanggal 30 dan 31 Agustus. Diskusi publik dilakukan pada tanggal 1 September, percontohan dilakukan pada tanggal 1 September hingga 30 September, kemudian yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 5 Oktober. Terakhir adalah rancangan anggaran biaya atau RAB. Pertama adalah kebutuhan print proposal yang akan dilakukan pada kegiatan persiapan. Jumlahnya 2, harga satuannya Rp10.000 dengan total harga Rp20.000. Print surat izin kegiatan dan peminjaman tempat akan dilakukan pada kegiatan diskusi publik. Jumlahnya 3, harga satuannya Rp5.000 dengan total harga Rp15.000. Kebutuhan print poster, print flyer, dan pembuatan miniatur sama-sama dilakukan pada kegiatan pameran. Jumlah print poster adalah 2, harga satuan Rp75.000 dan total harga Rp150.000. Print flyer jumlahnya 100,
harga satuan Rp3.000 dengan total harga Rp300.000. Pembuatan miniatur jumlahnya 2, harga satuan Rp175.000 dengan total harga Rp350.000. Kebutuhan tanaman percontohan dan media tanam termasuk dalam kegiatan percontohan. Sama-sama jumlahnya 100, di mana tanaman percontohan harganya Rp50.000 dengan total harga Rp5 juta. Sementara media tanam dengan harga satuan Rp35.000, total harganya adalah Rp3.500.000. Konsumsi diskusi publik bersama plakat narasumber diskusi publik dilakukan pada kegiatan diskusi publik. Konsumsi diskusi publik adalah 75 dengan harga satuan Rp8.000 dan total harga Rp637.000. Sementara plakat narasumber diskusi publik jumlahnya adalah 3, harga satuannya Rp50.000 dan total harganya adalah Rp150.000. Kesimpulannya, total dari seluruh kebutuhan adalah Rp10.122.000.